beberapa tokoh ulama besar di negeri ini dipanggil menghadap Allah. Tidak bersedih, yang tidak menangis ketika mendengar orang alim wafat itu cuma iblis and the gang. Kita akan sadar betapa mahal seorang ulama itu nanti ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Makanya lihat kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah, mulai dari longsor, gempa, banjir, tsunami. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Percaya nggak? Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti kalau bukan karena dosa yang terjadi. Loh, UAS bicara di masjid yang diceramain saudara sendiri, apalagi menjawab pertanyaan. Benar? Jadi kalau masih ada yang menganggap UAS salah, berarti otaknya yang salah. Bangga saya punya teman sahabat kayak UAS, disuruh minta maaf. No! Apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama proses setan. 6 laskar yang tewas itu 6 orang anak muda didorong-dorong, dipressing oleh kafir supaya membunuh sesama Jangan dengar, lawan mereka. Jokowi Ma'ruf ini adalah orang tua, Pak Jokowi bapak, Pak Ma'ruf ibu. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Kitab suci Kristen fiktif, fiksius itu mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Itu berat itu. Darwin bilang manusia dari monyet. Ibu bapak pasti mengatakan Robert Darwin ini sesat, salah. Tapi kalau saya sama-sama Darwin belajar filsafat, saya katakan betul Darwin. Siapa tahu nenek moyangnya memang monyet. Saya yang bukan monyet, nenek moyang saya jangan akui. Itu Abu Janda itu pura-pura aja cari promosi. Siapa yang menyerang Ahok dengan isu SARA? Kita mau nanya namanya siapa, jabatannya apa, kapan, di mana, apa yang disampaikan. Saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Cina sama dengan Ahok. Cina yang ceboknya pakai kertas. Dia lebih kasar bilang saya. Kok nggak ada? Itu badan kehormatan memproses. Terus si Pras itu apa nggak rasis? Gitu loh, hubungannya apa? Pakai rasis, partai nasionalis, tapi kelakuannya rasis. Publik mengharapkan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat. Silakan aja punya persepsi bahwa ini akan tidak sesuai dengan harapan publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Begini, kalau tadi dikatakan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, fakta yang mana? Kalau tadi dikatakan misalnya ada penyiksaan yang mana? Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Arman itu kapan itu ngomong kayak gitu? Ayo coba sekarang, kan ketahuan semua. Kata-kata perintah serangan balik, kalau tangan kosong apa benar perintah itu gitu. Harus diproses secara hukum itu, kepemilikan senjata, penggunaan senjata itu. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga NS? Siap jaga NS? Takbir! Sallu ala nabi. Dia menolong. Dia menolong. Dia menolong. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri.
sudah mulai ngerti ya. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, dia herat dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, tegar, dan berani. Ditangkap di Borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu. Bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Loh, UAS bicara di masjid yang diceramain saudara sendiri, apalagi menjawab pertanyaan. Benar? Jadi kalau masih ada yang menganggap UAS salah, berarti otaknya yang salah. Bangga saya punya teman sahabat kayak UAS, disuruh minta maaf. No! Apa yang perlu saya minta maafkan? Saya tidak salah. Yang nyuruh minta maaf ini yang harus dipertanyakan orangnya. Betul nggak? Betul? Inilah kadang-kadang kalau boleh jujur ya, sekarang ini Indonesia ini krisis ulama yang istiqomah. Dapat gaji 100 juta, modar imannya. Dapat jabatan, hilang suara vokalnya. Padahal istiqomah itu jalan untuk dia selamat dunia dan akhirat. Demi Allah saya sampaikan dalam forum ini, mau sehebat apapun ilmunya, kalau dia tidak istiqomah, dia nggak akan selamat dunianya apalagi akhiratnya. Bila perlu jangan takut walaupun nyawa harus melayang demi untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Takbir! Panas ini sudah mulai. Kalau sering lihat yang maksiat cenderung akan berbuat dosa, dan diam ketika melihat maksiat di negeri ini. Kalau memang betul-betul NKRI harga mati, tapi nggak mati-matian mencegah maksiat, itu namanya omdo, omong doang. Di negeri ini banyak orang yang cuma ngomong cinta NKRI, tapi bungkam ketika lihat kemaksiatan di negeri ini. Padahal yang membuat Indonesia banyak bencana salah satunya maksiat merajalela. Maka di buku saya sindir itu. Kalau nanti datang suatu zaman masyarakatnya, kata Nabi, sudah tidak malu bikin dosa, bangga dengan maksiatnya, tunggu, kata Nabi, jam mainnya Allah ratakan bangsa itu dengan azab-azab yang sangat pedih. Kenapa kita jadi sengsara Indonesia ini? Banyak yang bangga berbuat maksiat, bangga mengebarkan bendera LGBT di festival LGBT dunia, malu-maluin pakai bendera kita dibawa. Nih maaf ya, kalau saya jadi menteri dalam negeri saya panggil nih makhluk. Aneh memang negeri ini, bawa bendera tauhid ditangkap. Betul nggak? Bawa bendera tauhid ditangkap, giliran bawa bendera Papua Merdeka depan istana diem. Katanya Pancasilais. Kita akan sadar betapa mahal seorang ulama itu nanti ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Maka ketika mereka sudah hilang, pergi, kita akan tahu betapa berharga dan mulianya mereka. Dan tahun-tahun ini tahun kesedihan bagi kita. Beberapa tokoh-tokoh ulama besar di negeri ini dipanggil menghadap Allah. Sudah seharusnya kita yang memiliki keimanan ketika ada ulama-ulama kita yang wafat, maka bersedihlah. Yang tidak bersedih, yang tidak menangis ketika mendengar orang alim wafat, itu cuma iblis and the gang. Kalau ada orang yang alim wafat, walaupun satu, iblis senangnya minta ampun, pesta pora, bahagia dia daripada wafatnya 70 ahli ibadah. Jadi 70 ahli ibadah kalah dengan seorang yang alim. Siapa yang tidak ada kesedihan ketika mendengar orang alim wafat, maka ketahuilah dia orang yang munafik. Dan tahu tempat orang munafik di mana? Kerak neraka jahanam yang paling dalam.
Orang kafir tidak sampai kerak, orang munafik di keraknya, berarti lebih sengsara dia. Setiap detik itu dosa terus mengalir ke rekening akhiratmu. Jangan main-main, di akhirat ada bank juga, bank BCA, bank sentral akhirat. Saya kalau lihat anak-anak perempuan guru pakai jilbab, nutup aurat, ada yang pakai cadar, senang lihatnya. Ini harapan wanita-wanita muslimah, harapan buat negeri ini. Karena mau jadi apa negara ini tergantung apa wanitanya. Betul? Makanya lihat kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah. Mulai dari longsor, gempa, banjir, tsunami. Sekali lagi diulangi. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Kalau disingkat LGBT. L-nya longsor, G-nya gempa guru, B-nya banjir, T-nya tsunami. LGBT. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Percaya nggak? Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti kalau bukan karena dosa yang terjadi. Saya lagi bikin bukunya, judulnya Ada Apa Dengan Indonesia? Jawabannya ada-ada saja. Keren nanti bukunya. Di sini akan mengupas tuntas. Kalau 1 kali 2 kali musibah turun buat Indonesia, saya simpulkan ini namanya ujian. 1 kali 2 kali musibah turun namanya apa? Apalagi naik tingkat, naik kelas, naik derajat di sisi Allah, ujiannya berat. Makin tinggi imanmu, makin rajin ibadahmu, makin mantap istiqomahmu, makin dahsyat ujian menghampirimu. Lihat guru kita Ustadz UAS, tidak berhenti ujian menghampiri. Betul nggak? Yang terakhir dilaporkan, benar-benar yang melaporkan sableng. Ini jangan-jangan saya dilapor di sini. Doain ana ya, doain guru-guru kita. Saya efek kecelakaan kemarin sudah mulai akan kambuh lagi. Doain jangan sampai kambuh. Kalau sudah kambuh itu sampai di ceramah bisa berminggu-minggu guru. Kasihan jadwal yang sudah masuk. Berita milik orang kafir, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Sakitnya di mana? Sini. Bukan kabur, yang betul saya dibawa kabur oleh warga untuk cepat mendapatkan tindakan pertama, pengobatan, tapi difitnah kabur. Itulah media orang-orang kafir. Kalau ada orang Islam bikin kesalahan sedikit, langsung siarannya berjam-jam, siaran langsung diulang-ulang, dibangun opini seolah-olah kita muslim biang kerok. Saya ini, ibu bapak saudaraku, perlu menyaksikan kepada ibu bapak. Dulu agama saya Protestan. Di Kristen itu ada Protestan, ada Katolik, ada Anabaptis, ada Adventis, dan lain sebagainya. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama setan. Protestan, Katolik tidak sama. Alkitab, Bible-nya, kitab sucinya beda, tata cara ibadahnya beda. Saya bilang sama istri anak saya, kita masuk Islam nggak usah Islam yang munafik. Kita masuk Islam yang biasa-biasa aja. Biar saudara-saudara Muslim yang sudah nenek moyang itu surganya paling tinggi, kita biar di dapur yang penting surga. Ini karena ambisi mau masuk surga paling tinggi, membidah-bidahkan, mengkapir-kapirkan sesama Muslim. Kita berdoa, ya Allah, turunkan tensi kesombongan, arogansi, baik dari pihak pemerintah, ormas-ormas yang ada, supaya tawadu, supaya rendah hati, demi kemaslahatan agama dan bangsa tercinta
Indonesia. Dengan adanya dakwah begini kan, siapa mau tahu di dalam masjid kecil-kecil begini besok 20-30 tahun ke depan jadi menteri sosial, bukan menteri bansos. Iya tuh dek. Ya siapa mau tahu, betul apa betul? Betul apa betul? Bu, bu. Jadi menteri sosial bukan menteri pemulung, kan begitu, betul nggak? Kemudian jadi menteri kelautan perikanan bukan menteri lobster. Siapa mau tahu? Kita sudah wafat semua. Jokowi Ma'ruf pun sudah wafat. Semua sudah kembali ke rahmatullah. Nih tongkat estafet, the backbone Muslim to the future. Ini di sana cebong, di sini kampret, dua-dua panas. Saya nggak ada dalam kelompok-kelompok itu. Saya sendiri. Silakan ibu bapak masuk surga paling tinggi, saya surga paling di bawah. Bila perlu jadi pekerja taman bunga di surga, nggak apa-apa. Yang penting daripada antum bercita-cita tinggi. Allahu Akbar. Saya akan katakan kepada ibu bapak, semua moral kita berkiblat kepada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya buktikan kepada ibu bapak. Saya akan baca 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Didorong-dorong, dipressing oleh kafir supaya membunuh sesama Jangan dengar, lawan mereka. Dengan apa? Akhlak dan kasih sayang. 6 laskar yang tewas itu 6 orang anak muda. Mereka itu nantinya akan jadi menteri, akan jadi bupati, akan jadi gubernur, seperti gubernur Riau. Setiap ada gubernur selalu masuk penjara. Itu begitu kan? 10 negara dengan tingkat perampokan tertinggi di dunia. Yang pertama, Denmark and Finlandia. Penduduknya beragama Kristen. Konon Denmark ini suka membuat karikatur pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudara marah, karena perkembangan Islam di luar dan di Eropa sana luar biasa. Makanya mereka jengkel terhadap kita. Yang kedua, Zimbabwe. Zimbabwe ini beragama Kristen mayoritas. Australia Kristen. Kanada, Toronto, Kanada, Kristen. Kemudian New Zealand, Selandia Baru, ini Kristen. Ini negara-negara yang beragama Kristen. Amerika Serikat bukan Kristen, liberal. Ada juga Kristen tapi nggak banyak. Kemudian Swedia Kristen. Afrika Selatan Kristen. Agama ini yang paling benar. Agama ini yang paling suci. Agama ini yang paling sempurna. Alhamdulillah. Jadi menteri sosial bukan menteri pemulung. Kan begitu, betul nggak? Kemudian jadi menteri kelautan perikanan bukan menteri lobster. Siapa mau tahu? Kita berdoa kepada Allah dan kepada para pendakwah, kepada para ulama, kepada seluruh lapisan komponen Muslim. Mari kita bersatu, kita bergandengan tangan. Berhentilah ujaran kebencian sesama Muslim. Jaga kehidupan berislam ini, karena kalau tidak menutup kemungkinan bahaya besar akan kita jemput pada tahun ini. Kalau kita terus-terus dengan kebencian, hentikan demo, hentikan kritik kepada pemerintah, biarkan saja. Jokowi Ma'ruf ini adalah orang tua, Pak Jokowi bapak, Pak Ma'ruf ibu. Jadi kalau mau cari tahu orang munafik, ada di buku saya. Silakan nanti ada di mobil, ambil saja, tapi bapak ibu bayar. Pokoknya tidak ada gratis. Daripada pencuri uang negara, lebih baik kita jual buku. Amin ya robbal alamin. Itulah yang membantu perjalanan dakwah kami. Kita yang hidup di daerah Asia memang identik dengan badan kecil, hidung pesek, tapi manis. Orang tinggi hidung mancung cocok dalam studi antibody, dalam studi tentang psikol. Orangnya pendek hidungnya mancung, nggak cocok men. Allahu Akbar. Coba lihat tuh bini saya itu, istri saya, mancung dia tapi ke dalam. Habis kau, biar biniku sikat kau. Kita suntik pakai silikon, antum tidak tahu dampak bias efek daripada silikon bertemu dengan ultraviolet dan tidak mampu merawat. Maka antum punya hidung seperti Pinocchio, bahkan gangguan saraf merembet sampai kepada polio. Bahkan ada yang kena kanker gara-gara suntikan. Jangan bu ya, buka masker kalian, saya mau lihat hidung kalian, mancung apa tidak?
Sabar, kalau sudah di surga baru antum jadi bidadari. Hidung antum yang pesek di dunia ini akan jadi hancur. Nah, inilah dasar kita untuk bagaimana meneladani akhlak dan moralitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum besok murtad di agama Kristen masuk gereja, nggak karu-karuan di dalam, laki-laki berdekatan sama perempuan, biar oma-oma, nenek-nenek pakai baju satu tali, padahal sudah. Jangan sembarang, artinya apa? Hanya karena pernikahan dengan kafir, hanya karena tertarik dengan duit, uang, antum menjual akidah, menikah dengan kafir. Tidak sedikit wanita muslim kecewa dan kemudian ditinggalkan hanya karena siasat pemurtadan, dimurtadkan umat kita. Setia. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya.
supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.